Maaf sekali, ini Kakak Marlita baru bergabung ya, gitu. Tadi ada satu dan lain hal, ada beberapa kendala sehingga baru bergabung. Semoga kakak-kakak semua berkenan untuk memaafkan Kakak Marlita ya. Sebelumnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kakak Marlita selaku perwakilan dari programmer Cilik, mohon maaf apabila kemarin-kemarin ya saat berinteraksi ada kesalahan atau kehilafan. Nah, untuk hari ini ya, kita mau ngapain ya kira-kira? Jangan masuk di tangga. Mau Emang sih nggak bisa ngapain lupa. ya hari ini? Baru kayak gini. Nggak, semua orang nggak bisa Ada mencet. yang tahu nggak? Udah, aku coba sih. Adik-adik, coba Kak Marlita mau sapa dulu ya adik-adik ya. Ah. Ada siapa aja nih di sini? Nah, di sini Kak Edo sudah bergabung ya dengan kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak Edo. Gimana kabarnya Ya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah sehat kabarnya. Gimana Kak Marita? Kabarnya sehat Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga. Ini Kak Edo nih domisilinya di mana nih Kak Edo? Di Depok, dari Di Depok. Depok nih. Heeh. Adik-adik ada yang di Depok nggak? Adik-adik coba adik-adik sekarang tuh adik-adik tuh ada di mana nih? Adik-adik tanya di mana? Coba Kakak Marlita mau tanya dulu. Jawa Timur. Tinggalnya di Jawa Bandung. Timur. Mm-mm. Ada yang di Depok nggak nih bareng dengan Kak Edo? Nggak bisa. Mana bisa sih? Di Makassar. Coba kalau Kakak Marlita ini di Cimahi, oh ada yang di Makassar. Ada lagi nggak? Ini ya. Coba. Kakak Kirani di mana? Kakak Kais tadi di mana? Di Jawa Timur ya? Iya, Kakak Eva di mana Kakak Eva? Tinggalnya. Kejar broken road. Masih dong. Iya, pada kalah. Orang di Kota Malang, iya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bergabung ya. Selamat datang di acara Halal Bihalal Programmer Cilik ya. Nanti kurang lebih sampai sekitar jam 2 siang kita akan bermain bersama dengan Kak Edo ya. Bermain Roblox ya. Nanti untuk linknya akan Kakak kirimkan melalui WhatsApp grup. Ya, sebelumnya ada yang sudah download atau ada yang mungkin wah saya udah jago nih kakak nih Kak Marlita nih udah jago main Roblox. Ini jujur nih Kakak Marlita nih baru mau coba-coba ya nih. Kita mau main bareng ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan ke Kak Edo ya, Iya. Kak Edo ya. Ini sepertinya Oke. kakak-kakak ini teman-teman udah nggak sabar untuk bermain bersama. Nah, Silakan insya Kak Allah. Edo. Oke. Baik teman-teman. Sebelumnya udah pada sering main Roblox ya? Udah biasa main Roblox. Nah, Sudah. tunggu. Aku. Nah, pada mungkin Roblox kalau bagi anak sekarang ya itu tuh kayak udah permainan wajib di HP-nya ya karena main yang paling gampang dan dia nggak berat size-nya untuk di ukuran HP atau game-game yang lain gitu. Nah, dia juga banyak punya pilihan di Roblox itu. Nah, yang mau sedikit diperkenalkan sebelum kita masuk di Roblox tuh, jadi selain main di Roblox, kita juga bisa membuat permainan di Roblox begitu. Nah, itu menggunakan apa? Nah, mungkin sebelumnya ini aku akan gambarin sedikit sebelum kita masuk ke dalam permainan ya. Nah, di sini ada namanya Roblox Studio. Nah, ini gambaran Roblox Studionya. Ini bentuk dari Roblox Studio di mana tempat kita seorang developer untuk men-setup suatu game gitu. Jadi dari sini kita akan membuat gamenya berjalan dari menambahkan aset. Di sini ada banyak asetnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh ada banyak ya di sini. Ini ada kalau dari atas tuh ada bukit samping, grass, rumput ya, kursi, main, jebakan ada gitu. Terus di sini juga ada kita juga ada server storage-nya, bisa nyimpan apa dan ada
kode-kode codingannya yang mendukung berjalannya dalam satu game ini. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa mainnya di game itu ada banyak ya, ada backdoor, ada OB yang paling banyak di itu, dan banyak jenis gamenya. Nah, di sini juga di semua itu bisa dibuat melalui dari Roblox Studio ini gitu. Nah, ini game yang dibuat untuk khusus untuk hari ini. Jadi model seperti ini permainan gamenya. Nanti mungkin teman-teman udah dapat linknya ya. Ini saya nunjukin sedikit tentang program di Roblox Studionya. Jadi ini pembuatan develop gamenya, penyusunan semuanya ada di melalui dari Roblox Studio. Terus mungkin kita di sini ada codingannya. Di sini kita mengcoding di semuanya dari awal yang berhubungan sama apa fitur yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, jadi game ini sebenarnya beda dari yang kalau yang lain ya. Mungkin kalau Obi tahun lalu kita udah sempat mainin Obi ya. Obi itu kita meloncat satu tempat ke tempat lain sampai ke tujuan finishnya. Mungkin game untuk halal bihalal tahun ini program cilik itu ngambil konsep yang berbeda gitu. Jadi apa? Tujuan kita ini sangat sederhana. Jadi game ini sederhana dari yang kita buat. Jadi dia tujuannya adalah untuk mengambil apel yang jatuh dari pohon-pohon ini gitu. Di sini ada banyak ya. Mungkin kita scroll ke atas. Ya, jadi di sini ada nanti dari pohon-pohon ini akan jatuh apel. Nah, dari apel ini nanti di sini ada 3 jenis apel gitu. Ada satu apel yang bisa kita ambil, 2 apel laginya tuh yang berbahaya di kita gitu. Jadi ada apel warna hijau. Jadi kalau apel yang warna hijau ini asal kita ngambilnya kita akan langsung mati gitu. Kenapa? Karena sudah busuk gitu, udah racun. Jadi kita mati saat ngambil itu. Nah, terus ada lagi apel yang sudah tidak merah lagi gitu. Jadi di ujungnya udah ada kuningnya, jadi udah nggak merah full gitu. Nah, nanti, gimana bentuknya nanti kita masuk di dalamnya. Terus di sini ada lebih kurang ada 1.000 ranjau gitu. Jadi di dalam ini nih semuanya sebesar ini ada 1.000 ranjau yang dimana kalau kita nginjak ranjau itu kita meledak gitu ya. Nah, terus di sini juga dijaga oleh beberapa tentara yang ada di tower. Jadi saat kita mendekat di tower itu kita akan ditembak gitu. Nah, mungkin masuk di gamenya itu di sini. Nah, oke. Ini tampilan saat di dalam gamenya. Oke, teman-teman udah pada tahu linknya? Kalau sudah tahu linknya boleh masuk. Kalau enggak, ini aku kirimin linknya di chat Roblox. Itu ada chat Roblox, itu link untuk masuk dalam Roblox-nya. Kak, permisi mau Iya, nanya, oke. gamenya udah di-share belum? Karena ini Udah. aku mainnya di komputer sama itunya ada di Coba aku pakai di HP. coba di eh, apa chat Zoom. Chat Zoom aku ada masukin linknya, baru aku masukin, baru kirim. Nah, tinggal diklik aja linknya. Nah, di sini nah kayak gitu ya. Yang sebelum ini ada yang mati karena nginjak ranjau gitu. Jadi di dalamnya di sini ada lebih kurang ada 1.000 ranjau, terus ada ini. Terus kita juga dibatasi saat ngambil apelnya. Kita kalau dilihat yang warna hijau ada bentuk tas di sini, kita hanya dibatasi bisa ngambil apel tuh 10 gitu. Jika udah sampai 10 itu nggak bisa ngambil lagi. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu kita balik ke sini, kita jual apelnya di sini. Nah, saat kita jual apelnya, 10 apel itu dapat 5 koin gitu. $5 ya, 5 koin, 5 gold. Di sini masuk. Nah, nanti kalau udah 15, koin kita udah 15, kita bisa ke upgrade untuk nge-upgrade si tasnya. Jadi tasnya akan jadi 15
koin itu bisa dapat bisa upgrade kasnya bertambah jadi 5 gitu. Jadi di sininya 15, di sininya masuk jadi 5. Jadi saat kita ini aku contohin ya. Ini waktu koin itu udah ada 20, saat aku klik upgrade, nah 15 dikurangin terus 5 masuk di tasnya. Jadi aku bisa ngambil apelnya sebanyak 5. Nah, terus mainnya juga setiap 1 menit dia akan pindah tempat gitu. Mainnya akan berubah tempatnya. Misalnya di sini ya, di sini ada banyak apel. Jadi yang merah itu bisa. Nah, ini kena main ya. Ini siapa nih? Char Chashir ya tadi. Nah, ini ada Harun. Nah, yang merah kalau kita klik dia akan ngambil. Nah, terus di sini juga kita bisa lari ya, tekan shift. Nah, ini yang apel hijau ini kalau kita kena, kita akan kena racun gitu. Misalnya gimana kita contohin ya. Nah, dia apelnya sudah beracun. Jadi kita mati saat kena di apelnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi benar-benar harus dipilih. Nah, gini ya, ini banyak nih, ada apel hijau kena dapat. Jadi, nah terus di sini juga ini apelnya udah nggak merah banget, nggak sama kayak yang ini. Nah, jadi kalau kena ini juga ada racunnya, cuman nggak ngabisin nyawa gitu. Dia masih ada nyawanya sekitar itu. Nah, berarti kalau ini kita ambil, nah apel kita bertambah gitu. Juga kalau kita dekat dengan tower, towernya akan nembak kita, gitu ya. Nah, jadi di dalamnya ada tentara yang bakalan nembak kita kalau kita berada dalam radius tembaknya. Nah, ini salah satu penumpang untuk biar nggak kena racun gitu. Cuma kita harus tetap menghindar dari tembakan si ininya. Kalau ini pun juga ngurangin darah ya, tuh darahnya berkurang di sebelah kanan atas kalau kena tembak. Nah, kayak gini ini ada banyak berarti saat kita ambil. Nah, ini udah 15 dia nggak mau ambil lagi ya, tuh. Ini nggak mau ambil lagi. Kenapa? Karena jumlah storage-nya, jumlah yang bisa dia tampung itu 15. Ini kalau teman-teman kenapa 10 udah nggak bisa lagi? Karena jumlah storage-nya waduh kena bom. Maksimal 10 gitu. Nah, berarti kita harus jual di shop ini, jual apelnya. Kita jual apelnya, udah jadi 10 jual masuk 5. Nah, terus jadi apelnya bisa dengan quantity apelnya 10 dapat 5 koin gitu ya. Nah, di upgrade kalau 10 tuh belum bisa gitu karena satu upgrade-nya 15, jadi harus cari lagi koinnya gitu. Nah, di sini juga ada fitur teleport ya, teman-teman bisa nyobain. Di sebelah sini ada fitur teleport. Di sini kalau misal teman-teman mau klik ini, tinggal klik. Nah, terus nanti teleportnya akan berfungsi. Nah, kita akan teleport ke ujung dari mapnya tadi gitu. Sampai selesai dia. Nah, dia kita teleport dari ujung sana, kita sampai ke sini. Bisa pakai teleport itu. Atau kita bisa juga nyobain yang di sini, kita nambah teleport juga. Jadi kalau bedanya teleport yang tadi adalah point to point ya dari poin A ke poin B, dia dari tempat berasal tadi ya, tempat 1A ke 1B gitu. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini dia juga tapi dilemparnya ke dalam atas. Jadi ini teleportnya di atas gitu ya. Eh, jadi kalau pas kita kena, nah kita akan terjun dari atas bawah gitu. Begitu, begitu ya teman-teman. Nah, tujuan dari game ini sebenarnya ngumpul sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya
apa ini koin, terus kita bisa nambahin. Nah, coba untuk di sini untuk nambah tas itu ada maksimal bisa nampung itu kalau nggak salah aku tuh di 50 kemarin aku nyoba itu, aku bikin itu batasan tasnya, storage-nya yang bisa nampung sekali ngambil itu adalah 50 gitu. Jadi kalau lebih dari 50 kita udah nggak bisa beli tasnya lagi. Nah, di sini ya kalau udah banyak ini kita harus milih nih yang mana apel yang bisa. Yap, karena udah 15 kita balik ya, injak ya. Kak, upgrade-nya biayanya berapa? Biayanya 15 koin untuk 5 tas. Nah, kayak gini ya, ini koinnya udah 15 baru bisa kita upgrade untuk dapat 5 tas. Nah, ini ya, 15-nya langsung habis koinnya masuk ke dalam tasnya. Jadi, kita bisa ngambil kalau di akunku sekarang bisa ngambil 20 gitu. Nah, di sini kita juga udah bisa lihat ya. Di sini wah ada Papski udah bisa udah goldnya udah 15 ya. Dia bisa nambahin. Terus ada Tirani juga golnya 10 masih belum nambah satu apa ambil 10 apel lagi untuk dapat 5. Nah, kalau sudah 10 itu kalau misalnya udah ngambil storage-nya nggak bisa lagi nih udah 20 nih. Kan ngambil nih nggak mau lagi nih. Oh, nggak mau nih. Ya udah kita harus menambah storage-nya karena maksimal apel yang bisa diambil adalah sejumlah storage yang kita pegang. Waduh, ada yang meledak nih. Siapa nih yang barusan meledak? Nah, di sini oke, udah dapat koin 5 lagi. Oh, ini bisa dijual lagi ya, 10. Nah, oke, dapat 10 koin. Wow, hati-hati ya teman-teman. Nah, ranjaunya setiap 1 menit dia berubah ya, teman-teman. Jadi kalau mungkin dihafal ya. Oh, ini kemarin di sini, tadi ini ada ranjau di sini terus nggak mau ya. Ini akan berubah gitu tempatnya. Duduk. Nah, hati-hati yang, nah ini udah 20 kita mau gunain teleport aja di sini biar cepat. Nah, ini ya ranjaunya hilang lagi. Udah berganti tempat. Teleportnya jarak gunanya masuk di sini ada tekanan ya. Eh, di teleportnya diklik aja ini tombolnya. Nah, nanti teleportnya mulai bekerja.
Nah, ini ya. Hup. Nah, jadi ya cara menggunakannya diklik aja tombolnya setelah di dalam. Setelah di dalam, diklik tombolnya. Ya, coba. Ini Canvy ya. Oke. Nah, ini kita ke teleport ya. Bareng Kenzi, di teleport balik ke. Oke, kita coba upgrade tasnya lagi. Nah, sekarang kita bisa masukin 25 apel ke kali angkut gitu. Wah, ini Papi Papi Sky udah bisa ngambil apelnya 15 ya. Oh, Afkirani juga udah 20 kayaknya itu 19 ngambil. Apel itu tentang ya jatuh. Apel yang di sini nggak bisa diambil ya. Ini sebenarnya punya tokonya. Cuman dia bisa jatuh. Tadi kayaknya aku lupa di anchor ya. Makanya dia apelnya bisa jatuh. Kalau tersentuh dia jatuh. Untuk pengerjaan gamenya sebenarnya ini cukup karena ini simple ya. Ini pekerjaannya cuma 1 hari atau lebih kurang di 12 jam. Kalau yang paling lama, jadi kalau teman-teman ingin buat game ya, di game ini kan yang paling 60% dalam pembuatan game itu adalah pembuatan desain dari gamenya ya. Idenya, ide gamenya, terus apa kita mengumpulkan atau membuat
properti-properti yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya untuk membuat game kan tidak hanya ada Roblox, ada namanya kalau teman-teman bisa pernah tahu itu namanya Unity ya. Nah, bedanya Roblox sama Unity itu adalah kalau Roblox kita aset-aset seperti pohon, terus di sini ada sertainya ya, eh, bukit-bukit, yang lain rumput. Ini nggak perlu kita sediakan gitu atau kita buat dahulu karena di Roblox sendiri itu ada banyak ininya eh, aset-aset yang bisa kita pakai gratis, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Nah, sedangkan untuk di Unity, nah Unity itu kita asetnya kita yang menyiapkan sendiri gitu. Jadi aset-asetnya kayak pohon, ini kita desain sendiri, kita buat sendiri. Buatnya berarti karena dia 3D kita pakai Blender gitu. Nah, cuma Unity kan ada Unity apa commerce-nya ya yang menjual asetnya iya. Nah, biasanya itu berbayar semua ya masuk di commerce-nya Unity. Jadi kita harus benar-benar paham dulu nih alur game yang ingin kita buat baru mencari asetnya. Kalau di Unity karena kalau di Roblox kita ada namanya toolbox, kita bisa nyari langsung gitu, kita search kita butuh pohon gitu, tinggal cari take tree gitu. Nah, itu akan keluar banyak aset pohon. Nah, kita tinggal milih pohon yang mana yang mau kita pakai gitu. Sedangkan kalau di Unity itu ada banyak dan itu berbayar gitu. Kalau kita salah beli terus nggak kepake itu sayang. Itu beda Roblox sama Unity. Terus kalau ya plus minus ya antara Unity dan Roblox. Kalau di Roblox ini lebih gampang dalam membuat gamenya. Kenapa? Karena dia tidak kosongan gitu. Nah, Unity ini eh, si Roblox ini sudah menyiapkan gitu apa namanya tuh dia datanya. Jadi back end-nya udah siap gitu. Jadi kita saat kita mengcoding itu tuh kita nggak terlalu jauh ngutik ininya back end di dalam buat gamenya. Sedangkan kalau kita saat memakai Unity, nah kita mulai dari tahap awal gitu. Kita harus mulai dari back end ya. Nah, teman-teman bingung, apa tuh back end gitu. Back end itu tuh yang bekerja di mesin yang bekerja dalam permainan ini gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman pernah lihat mobil ya, mobil di jalanan. Nah, yang menggerakkan mobil itu kan ada mesin ya. Nah, ya, mesinnya itu disebut kalau dalam pemrograman itu back end-nya gitu. Jadi teknologi di dalamnya yang menggerakkan suatu sistemnya. Nah, sedangkan kalau tampilan mobil gitu ya, body, terus di outdoor sama indoor ya bagaimana. Nah, itu tuh front end ya, itu tampilan di mukanya gitu, yang bisa dilihat orang langsung gitu. Oh, ini mobil, oh, bodinya bagus. Nah, warnanya kuning atau merah atau hijau, silver. Nah, itu tuh front end-nya gitu, yang langsung berhadapan sama user. User ini siapa itu pemain kayak kita gitu. Nah, kalau di Roblox lebih banyak eh, apa? Lebih banyak masuk ke dalam eh, user interface-nya ya. Jadi kayak front end-nya. Jadi kita lebih banyak menampilkan bagaimana cara kita untuk desain gamenya. Nah, walaupun ada codingan, sebenarnya tidak sebanyak kalau kita buat dalam Unity gitu. Karena kalau di Unity itu tahap-tahap pembuat gamenya itu, yang pertama kita harus buat fiturnya dulu, satu fiturnya bagaimana. Misalnya kita ada 10 fitur, 10 fiturnya dulu tuh kita selesaikan, kita buat fiturnya, udah selesai fiturnya, masuklah kita ke apa dalam gamenya, ditaruh bagaimana fiturnya, bagaimana fitur. Nah, nanti tuh ada tahap-tahapnya yang panjang gitu. Nah, cuma sebelum itu tetap harus ada di awalnya adalah perencanaan game ya, baik itu di Roblox atau Unity dan aplikasi yang lainnya itu kita harus ada perencanaan dalam pembuatan gamenya. Nah, pembuatan game yang saat ini teman-teman mainin adalah
game yang simple sebenarnya. Makanya pembuatannya nggak begitu lama. Cuman mekaniknya eh, termasuk dalam jajaran udah masuk advance gitu. Karena coding-codingannya udah lumayan kompleks ya. Di sini kita udah memakai data store. Misalnya kalau misalnya teman-teman pernah atau tidak asing dengan Roblox Studio, mungkin udah pernah nyoba-nyoba. Nah, mungkin biasanya itu kan yang pertama kali dicoba orang di Roblox itu kan membuat game ini gitu. Buat game Obi ya. Nah, di dalam game Obi kita bisa apa? eh, main lebih gampang gitu karena satu kita asetnya gampang palingan di situ kita meloncat satu tempat ke tempat lain tantangannya adalah mungkin ada api atau apa saat kita kena kita mati gitu mungkin terus atau tangga melingkar atau ini nah yang kayak gitu tuh kebanyakan di Obi. Nah biasanya Obi kalau untuk yang baru-baru belajar di Roblox itu nggak pakai data store kayak database-nya ya ini untuk nge-save untuk ini ya kayak ada di sini kayak apel. Nah, terus ada gold di sini koin ya dan di sini ada storage. Nah, ini nih masuknya kan nanti saat kita login, kita off, misal di sini aku apel 27, goldnya 10, apa storage-nya 30 saat aku off. Nah, data yang ini akan di-save dalam database di Roblox-nya. Jadi saat aku masuk lagi ke dalam game, dia akan nge-load hal yang ini. Apelnya aku ada 27, si gold koinnya itu ada 10 dan storage-nya ada 30. Dan di teman-teman juga begitu. Jadi setiap ID itu unik masing-masing gitu. Nah, itu dimasukin dalam storage-nya. Nah, makanya di sini udah masuk agak ke advance karena sudah nyentuh di eh, apa data storage ya. Terus bagaimana mengambil data dalam data storage ditampilin dalam UI-nya gitu ya, tampilan di sini. Nah, terus juga tampilan di leader start-nya, ini ada gold, ada apple. Nah, ini bisa kita apa kita masukin apa kategorinya kita nggak masuk gold di sini maunya di sini adalah si tasnya ini gitu atau si storage-nya jadi nggak perlu atau ditambah storage-nya bisa nah nanti kita tinggal hubungin si leader start-nya masukin si storage-nya di dalam gitu ya nah apalagi makanya di sini cukup complicated dalam buat game yang tanpa sederhana ini apalagi game yang benar-benar dirancang totally gitu totalinya gimana ya mungkin teman-teman bisa kayak Backdoors atau game-game yang lain ya dia dari pindah server dari satu server ke server yang berikutnya dan yang lain nah itu eh, kalau mau sampai sana itu kan berarti butuh belajar ya bagaimana tuh cara kita memindahkan data storage tadi data ini masuk ke server berikutnya. Kalau teman-teman ada oh dia lobbynya di sini saat dia terus nanti dia diteleport masuk ke server yang berbeda gitu. Nah itu hubungannya dalam terus bagaimana dia membawa data storage-nya ke server berikutnya. Nah itu lebih complicated lagi dalam membuatnya. Itu teman-teman. Sekarang, nah, gimana mainnya untuk hari ini? Seru nggak, teman-teman? Seru. Seru ya, Alhamdulillah. Tunggu, tunggu. Nah, sebelum kita selesai nih untuk hari ini, kita ngumpul dulu deh di sini. Coba ngumpul di tempat pertama kali ini dekat shop deh. Kita ngumpul shop. Hmm? Mm-mm. Atau di sini nih. Nah, kita ngumpul di sini. Kita mau foto bersama-sama dulu ya. Cuman kita nih ini nggak bisa kameranya nggak bisa dijauhin ya. Ayo ada siapa aja?
Ayo, pada ngumpul di sini dulu, kita foto bersama di sini. Oke. Bentar ya, bentar ini ada menghalang. Biar kelihatan semua ya, bentar. Woi, ngalangin. Eh, Oke. Nah, Insya Allah. Banyak ya. Oke, bentar-bentar difotoin ya, sebentar. Coba lihat ke sini, biar kelihatan, nggak nutup. Ayo, yang baris, berbaris, berbaris ya, berbaris. Nah, aku di depan sini untuk motoinnya. Ya, nah, satu baris. Oke, satu. Yang di belakang nggak majuin dikit. Ayo berbaris, berbaris, berbaris. Lurus di sini ya, lurus, lurus ke sana. Nah, oke, jangan gerak lagi ya, sabar ya, sabar ya. Soalnya kelihatan semuanya kok. Nah, oke. Sip. Nah, oke. Kita coba. Oke, kita sudah berteman ya. Nah, ya kayaknya udah deh Mas Lip. Oh, ini yang Mas Halifnya friendnya udah kebanyakan, jadi nggak bisa nambah teman. Mungkin nanti ya dicoba. Oke, udah. Ibu Cotai, nggak ini ya. Oke, kita balikin lagi. Oh ya, sebelum ini mungkin aku akan sedikit liatin dulu ya codingan di Roblox Studionya. Nah ini di sini ada misalnya kita ngambil nih ya, kayak ngambil ada apple poison ya. Jadi di sini codingan sedikitnya. eh, jadi kita ngambil kalau yang di atas disebut variabel ya. Jadi kita membuat satu variabel namanya server storage, yaitu ngambil server storage-nya di mana itu dalam game get service terus server storage. Server storage berarti di sini ya. Terus ini ada kita ambil variabel berikutnya ada workspace. Workspace itu di mana workspace game get service workspace berarti di atas ya nih workspace. Aku tutupin dulu deh biar kelihatan. Nah, ini workspace. Terus nih local debris, debris ini nih salah satu fitur yang udah ada dalam apa
programmer bahasa luarnya dan ada di Roblox. Jadi dia untuk menghapus. Nah, jadi kalau nanti aku buat juga di sini apelnya selama 180 detik atau setelah 3 menit dia akan hilang gitu. Jadi apelnya kan terus jatuh ya, terus jatuh. Kalau misalnya kita nggak batasin, maka servernya penuh dengan apel. Makanya kita batas setiap setelah 3 menit dia apelnya akan hilang gitu. Nah, di sini masuknya jika tidak spawn folder. Jadi spawn folder ini untuk ngecek ada ya namanya di WordPress find for child. Jadi di dalam spawn foldernya kita ada nama spawn. Nah, itu tuh di WordPress ada nama spawn, di sini ada spawn, di sini folder spawn. Jadi dia ngecek nih kalau misalnya error spawn folder not found is WordPress gitu. Jadi akan ngasih tahu kita di sini nih di outputnya saat kita ngetesnya. Terus kita buat satu lagi ini local Apple template untuk server storage dot message. Nah, di sini kita cari Apple 2. Berarti dalam server storage-nya eh, di sini kita ambil nah gambar apelnya. Jadi apel 2 ya yang warna hijaunya tadi. Nah, udah kita tempatin di sini. Terus jika kita kasih juga pengenal kalau misalnya dia nggak nemu, dia kita kasih tahu kita kalau ini ada kesalahan gitu. Nah, barulah masuk ke functionnya. Jadi spawn apple-nya, jadi di spawn apple ini ada kita buat variabel baru namanya local clone. Nah, local clone-nya ada apple template ini di clone. Jadi apple template ini ada si apple-nya ini di clone di mana? Di clone di sini spawn folder the part. Nah, jadi kita masukin dalam part si spawn ini. Jadi ada banyak part ini dia akan muncul di setiap part ini. Jadi part ini di mana taruhnya? Part ini di pohon-pohon gitu. Misalnya kita klik partnya, kita menuju. Nah, partnya ini nih, nah satu part misalnya ini ada di pohon, nggak kelihatan kenapa? Karena di sini transparansinya 1. Kalau di nolin dia kelihatan. Nah, kayak ini kalau dibuat 1 dia nggak kelihatan. Nah, nanti dia apelnya jatuh dari atas sini gitu. Nah, jadi si apelnya jatuh di sini, dia nge-clone. Nah, jadi kalau saat si clone ini, si apel yang jatuh tadi, dia tersentuh, maka ada fungsinya. Jadi kalau karakter kita itu kena hit ya, kena ada hit, terus humanoid karakternya, pokoknya bagian seluruh tubuh, mau kepala, kaki, tangan, itu kena hit. Dan health-nya, ini karena yang hijau langsung 0 ya, berarti kita kill the player by setting health to 0. Jadi playernya langsung mati. Nah, kita saat teman-teman tadi nyoba ya di kena apel hijau terus keluar asap warna hijau. Nah, itu kita buat di sini ada create smoke efeknya. Jadi ada efeknya local smoke. Nah, kita buat baru instance new ada smoke. Nah, colornya ini color warna hijau ya. Kita bisa ganti warnanya sama kita. Cuma karena ini racun kita pakai yang hijau. Smoke size-nya sebesar 10, nah ini refleksinya 5, dia bentuk apa asap gitu ya. Smoke persennya clone ya, dia di clone. Dan nunggu 1 detik setelah smoke-nya enable, terus di valve dimatiin ya. Jadi setelah 1 detik dia mati, nunggu 1 detik lagi, smoke-nya dihapus. Smoke-nya dan si clone ini siapa? Si apple-nya tadi kalau udah tersentuh dia hilang gitu ya. Nah, baru nih kita masukin Dembris. Jadi setiap item yang ada di dalamnya selama nah di clone ya si clone ini si Apple-nya selama 180 detik dia akan di Dembris jadi habis ya. Nah, terus dia akan melakukan pengulangan gitu. Jadi spawn Apple-nya diulang setiap 5 detik. Dia akan makanya kan ada banyak pohon ya. Di sini partnya ada banyak. Nah, dia setiap 5 detik dia munculnya itu beda-beda. Kenapa? Munculnya tadi kita buat random di sini. Di sini ya. Mat random ya, kita buat random. Jadi munculnya part ini setiap 5 detik dia muncul part ini random. Nah, jadi dia muncul di banyak pohon. Ini sekilas tentang bagaimana cara membuat codingan di Apple-nya. Begitu, teman-teman. Nah, seru nggak kalau belajar Roblox Studio-nya? Teman-teman juga ikut apa belajar membuat gamenya gitu. Gimana? Seru nggak kalau misalnya bisa buat game? Seru. Seru Seru. ya. Seru. Nah, Seru.
Oke, kalau seru, nah nanti kalau teman-teman mau belajar buat Roblox bisa ke Programmer Cilik. Insya Allah kita ada kelas untuk Robloxnya. Teman-teman mau belajar bagaimana membuatnya, Insya Allah di Programmer Cilik ada kelasnya. Kita akan belajar dari awal sampai bisa. Insya Allah gitu ya. Oke, ini bisa, ini bisa, ini bisa, tapi nggak boleh sebentar ya. nggak paham. Itu nggak tahu, kan dia tahu. Orang yang ya, sak ini mainnya gimana sak? Oke, Kak Marlita kemana ya kira-kira? Nah, ini Kak Marlita. Ada di sini Kak Edo. Tadi Masya saya Allah. tahu, iya. Oke. Padahal tadi itu Kak Edo laptop saya tuh bermasalah. Oh, Jadinya Masya aduh saya Allah. sempat ngutak-ngatik. Tadi saya belum bisa ikut Waduh. bermain tapi saya mau lihat rekamannya nih Kak Edo ya. Oke, siap. Ntar Terima dikasih kasih banyak rekamannya. Kak Edo ya atas Iya, ilmu-ilmu yang sama-sama. diberikan. Ini adik-adik tuh seru banget ya tadi ya. Aduh, tapi karena memang waktunya ya kita terbatas ya, betul ya Kak Edo ya. Iya, Sehingga benar. dicukupkan saja untuk bermainnya. Mungkin nanti Mm. di kesempatan lain bisa ikut di kelasnya programmer cilik, betul ya Kak Edo ya? Iya, benar. Ya, nanti adik-adik Allah. bisa bilang ke mamahnya, Mama aku mau daftar. Hmm. Ya, nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp grup ya. Nah, Oke. sebelum diakhiri kegiatan, kita akan foto bersama dulu. Boleh untuk kameranya di-on-kan dulu ya adik-adik ya. Oke, bentar nih. Oke, silakan di-on-kan dulu untuk kameranya. Kakak Hikari, Kakak Zakaria, Kak Yoga, Kak Dewi, Kakak Kani, Kak Raya, dan Kakak Nasudah. Kak, aku nggak bisa nyalakan kamera. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah siap? Dari tempat ganti aja, Bang. Oke, kita tuh ada dua ya, ada dua gaya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua kita gayanya seperti ini ya. Ini awak. Seperti ini gayanya. Oke. Untuk gaya pertama itu gaya bebas terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita save dulu ya. Oh ya, ini sepertinya masih ada yang persiapan ini. Tunggu sebentar ya. Masih ada yang persiapan untuk buka kamera ya. Gimana? Sudah ada yang buka kamera lagi? Oh. Mati. Bisa ya kalau ada filmnya bisa Oke, baik. Sekarang gaya yang kedua. Gaya yang kedua tadi seperti apa ya? Masih ingat gak gaya yang kedua seperti apa? Nah, betul. Oke, gaya yang kedua seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak Kak Edo dan adik-adik atas kesediaannya ya. Oh iya, nanti ya, nanti baru ya sama Bunda ya sayangnya. Oh, sekarang ini sudah beres ya. Anak saya tadi soalnya sedang keluar, jadi tadi tidak ikut menyimak ya karena memang kebetulan sedang ada kumpul keluarga gitu di sini. Oh, Masya Allah. Jadi sedang bermain dengan Siap. sepupunya ya.
Iya, untuk halal bihalal programmer cilik sudah selesai ya adik-adik ya. Terima kasih banyak Kak Edo sudah berkenan Iya. meluangkan waktunya ya berkumpul bersama adik-adik dari programmer cilik. Iya, sama-sama Kak Marlita. Semoga Terima kasih, untuk kita semua. Ya, Hmm, terima kasih sama. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Dadah. Dadah. Dah. Dah. Assalamualaikum.